Sementara pada perkara lain, 6 polisi duduk di kursi pengadilan akibat menjalankan perintah atasan tanpa mempertimbangkan kebenaran yang terjadi. Tak hanya perintah datang dari Jenderal Berbintang 2, Verdi Sambo diduga memanipulasi bawahannya agar percaya dengan skenario penembakan Yosua. 6 tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang dakwaan Rabu pekan ini. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Masing-masing jadi pesakitan karena patuh perintah atasan, yakni Verdi Sambo. Dari nama-nama itu, hanya Irfan Widianto yang bukan anak buah Verdi Sambo di Propam Polri. Irfan Widianto ditugaskan memeriksa kamera pemantau di Kompleks Duren 3. Ia tetap menjalankan perintah meski sudah tahu ada penembakan dan korbannya adalah personel polisi. Bahkan Irfan beraksi tanpa surat tugas. Kemudian terdakwa Irfan Widianto yang sebelumnya sudah mengetahui telah terjadi penembakan di rumah saksi Verdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengetahui bahwa CCTV di pos security yang menyorot ke lokasi rumah saksi Verdi Sambo, tempat kejadian perkara, merupakan petunjuk kuat atas terjadinya penembakan. Namun, terdakwa Irfan Widianto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, ternyata malah Irfan Widianto menyuruh saksi Chong Ju-fung alias Afung untuk mengambil dan melakukan penggantian terhadap DVR CCTV. Tak cuma berpangku tangan, Verdi Sambo juga memastikan seluruh rekaman kamera pemantau benar-benar diurus para anak buahnya. Dalih yang dipakai adalah soal aib keluarga, yakni pelecehan seksual yang dialami sang istri, Putri Chandrawati. Begitu besar pengaruh Sambo, bahkan sampai membuat anak buahnya, yakni terdakwa Cuk Putranto, takut. Saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Verdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Verdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Verdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Verdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Verdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemarahan Verdi Sambo rupanya membekas dalam benak Cuk Putranto. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa Irfan Widianto dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, baik, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni dijawab, nggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Bahkan, ketika sejumlah terdakwa mengetahui skenario Sambo tak sesuai dengan fakta rekaman CCTV yang mereka tonton, mereka dipaksa bungkam. Para terdakwa tak berani menatap Sambo dan tertunduk lesu. Kemudian saksi Verdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek, nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Verdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Verdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Verdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Terkait mematuhi perintah atasan, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno bahkan menekankan anggota Polri sebenarnya harus bertanggung jawab pada undang-undang dan hukum. Perintah atasan tak boleh bertentangan dengan hukum. Selalu saya katakan bahwa anggota Polri itu bertanggung jawab pada undang-undang atau hukum. Ya.
Beda dengan perang ya. Perang itu kan ada perintah komando, perintah atasan itu diikuti. Tapi kalau kepolisian itu atau anggota Polri itu bisa menyatakan bahwa kami keberatan melaksanakan perintah itu. Perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau hukum itu saja. Budaya beda pendapat itu harusnya tetap diciptakan di Polri supaya pertanggungjawaban polisi itu memang cukup berat, ya kan? Pertanggung jawab sebagai seorang anggota Polri itu di depan hukum dan undang-undang. Kalau kita berbeda pendapat dengan pimpinan, itu risiko paling berat itu adalah mungkin mutasi dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Ya. Ini juga akan berganti, itu nggak ada masalah. 805 Anak buah mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo, tak kuasa menolak perintah sang jenderal untuk mengambil, merusak, dan menghilangkan rekaman kamera pemantau terkait pembunuhan Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Benar ini tanda tangan saudara?